Izin perkenalkan, nama saya Dimitra Oktavia Pranginangin dengan NIM 11S25059. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya pada week keempat dengan modul dengan mata kuliah Pempros. Di sini yang pertama itu yaitu diawali dengan latihan. Yang pertama itu adalah dasar-dasar pointer. Dan di sini saya menamai filenya itu latihan1.c. Pada program ini saya memiliki konsep dasar pointer, yaitu variabel yang menyimpan alamat memori, bukan nilai langsung. Jadi yang pertama itu adalah deklarasi. Jadi di sini saya mempunyai variabel biasa yaitu i yang merupakan bernilai 100 dan sebuah pointer yang pointer p dengan tipe data yang sama yaitu short integer. Dimana di sini saya menggunakan operator n yaitu untuk address of pada p sama dengan ni untuk menyimpan alamat memori CI ke dalam p. Lalu yang kedua itu dereferencing. Saat saya mencetak p, situ menggunakan tanda bintang, yang dimana itu saya sedang melakukan dereferencing, yaitu mengintip nilai dari alamat yang ditunjuk oleh p. Maka hasilnya itu sama dengan nilai i. Lalu indirection yaitu mengubah nilai via pointer. Ketika saya mengeksekusi bintang P sama dengan 223, situ saya langsung mengganti isi memori CI melalui pointernya, sehingga saat I dicetak lagi, nilainya otomatis ikut berubah menjadi 223. Lalu lanjut ke latihan yang kedua, yaitu array satu dimensi dan memori. Atau di sini saya membuat nama filenya itu latihan2.c. Di latihan 2 ini saya fokus yaitu cara kerja array satu dimensi dan bagaimana memori itu dialokasikan. Jadi yang pertama itu ada deklarasi dan perhitungan array-nya, perhitungan byte-nya. Situ saya membuat array ARR di mana berukuran 4 elemen dengan tipe short integer. Lalu saya menggunakan fungsi sizeOf untuk menghitung total memori yang dipesan oleh array ini di RAM-nya. Karena short integer itu biasanya ukuran 2 byte, maka total memorinya adalah 2 dikali 4, sehingga hasilnya itu 8 byte. Lalu selanjutnya itu ada pengisian dan loopingnya. Elemen array diisi secara manual satu persatu, yaitu ARR, yang dimana berukurannya 0 sampai ARR 3. Setelah itu saya menggunakan perulangan atau for untuk mengakses dan mencetak setiap elemen array berdasarkan indeksnya agar kode lebih efisien dibandingkan mencetak satu persatu atau hardcode. Lalu lanjut ke latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga itu mengintip alamat memori array, di mana saya menamai filenya itu latihan3.c. Di latihan ini saya membuktikan sifat utama array di bahasa C, yaitu array disimpan pada blok memori yang berurutan atau contiguous memory. Yang pertama itu ada alamat dasarnya. Jadi diperhatikan bahwa mencetak nama array itu atau ARR akan memberikan alamat memori yang persis sama dengan elemen pertamanya, yaitu NARR, di mana kapasitasnya itu adalah 0 yang ini. Lalu selanjutnya itu ada selisih alamatnya, di mana saat saya melakukan looping dan mencetak alamat yaitu ARRI ini. Nah, dari setiap elemen, maka saya akan melihat bahwa memori antar elemen berjarak 2 byte. Misalnya akhirannya 00, 02, 04, 06. Jarak ini sesuai dengan ukuran tipe data short integer yang saya bahas di latihan kedua ini. Latihan kedua yang sebelumnya. Selanjutnya itu adalah latihan keempat, yaitu array 2 dimensi atau matriks. Nah, di latihan keempat ini, pintu masuk ke array 2D. Dimana konsepnya itu sederhana, yaitu array di dalam array, atau biasanya saya sebut itu sebagai baris atau row, dan kolom itu atau kolom. Lalu yang pertama itu deklarasi seperti biasa, yaitu matriks 2 2. Di sini yaitu kapasitasnya itu 22, yang berarti ada 2 baris dan 2 kolom. Lalu selanjutnya itu saya mengisi nilainya itu secara manual di setiap koordinat, yaitu baris dan kolom. Lalu untuk menampilkannya dalam bentuk grid matrix yang rapi, di mana saya wajib menggunakan nested loop atau perulangan bersarang, di mana loop luar itu atau i menangani
pindah baris dan loop dalam atau J. Menangani pencetakan kolom ke samping. Lalu selanjutnya itu masuk ke tugas praktikum. Yang pertama itu adalah tugas praktikum yang dimana topiknya itu bereksperimen bahaya out of bounds. Yang di sini saya membuat nama file itu tugas 1.c. Tugas ini menganalisis kritis tentang kelemahan bahasa C, di mana bahasa C tidak memiliki fitur keamanan untuk mengecek batas indeks array secara otomatis. Yang pertama itu membaca di luar batas. Saat saya memaksa program membaca ARR 5 ini dan atau ARR-1, maka padahal ukuran array itu hanya 3, sehingga program itu tidak error saat dikompil. Namun hasilnya adalah garbage value atau nilai sampah. Karena itu, karena ia saat membaca data acak di blok memori lain. Selanjutnya itu adalah menulis di luar batas. Menulis nilai di ARR dengan kapasitas 100. Ini itu sangat berbahaya. Berarti yang saya lakukan ini bisa menimpa variabel lain di memori atau menyebabkan segmentation fault atau program crash mendadak karena sistem operasi memblokir akses ilegal ke memori. Selanjutnya itu adalah tugas yang kedua, yaitu dengan topik algoritma pencarian nilai maksimum, di mana program ini itu implementasi nyata kombinasi array input, user, dan logika perbandingan. Yang pertama itu input datanya. Di sini saya menggunakan for, loop, dan scanf untuk meminta user atau saya itu memasukkan 5 buah angka ke dalam ARR-nya. Yang ini. Lalu itu selanjutnya adalah logika pencarian. Di situ saya mengasumsikan nilai maksimum awalnya itu adalah elemen pertama, yaitu max yang ini. Max value yaitu ARR kapasitas 0. Lalu saya melakukan iterasi dari indeks ke-1 sampai ke-4. Lalu jika saya menemukan nilai yang lebih besar dari max value, maka akan saya timpa max value itu dengan nilai yang baru tersebut. Dengan saya catat indeksnya di max index. Selanjutnya itu ada output spesifiknya. Di akhirnya ini, tampilan hasil, saya mencetak nilai terbesarnya, yaitu lokasi indeksnya, dan alamat memori dari nilai terbesar tersebut dengan menggunakan ARR max index. Dan yang terakhir itu adalah tugas yang ketiga, yaitu tugas dengan topik operasi penjumlahan matriks dengan nama filenya itu tugas 3.c. Di sini tugasnya itu menggabungkan semua konsep array 2D untuk menyelesaikan perhitungan matematika linear. Yang pertama itu saya menyiapkan 3 buah matriks dengan kapasitas 2x2, yaitu matriks A dan matriks B dan hasilnya. Lalu proses inputnya, saya menggunakan nested loop, di mana itu untuk menginput elemen matriks A. Yang ini, input matriks A dengan elemen 2x2, di mana secara interaktif dari koordinat 00 hingga 11. Lalu mengulang proses yang sama juga untuk ke matriks yang B, yang ini. Lalu selanjutnya itu adalah operasi matematikanya. Dua matriks itu dijumlahkan pada posisi koordinat yang sama, di mana saya menggunakan nested loop lagi untuk mengeksekusinya. Yang ini. Sehingga hasil IJ sama dengan matriks A IJ ditambah matriks B IJ. Nah, yang terakhir itu saya menampilkan matriks hasil dalam format grid yang menggunakan tab atau slash T dengan new line atau slash n. Sekian presentasi atau pemaparan saya terhadap tugas praktikum pada week keempat. Kiranya dapat dimengerti. Jika ada kesalahan dalam berbicara, maka dimaafkan. Terima kasih.